Hai semua, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mengidentifikasi jenis barang dan jasa. Yaitu khususnya kita akan membahas mengenai kegunaan produk, tingkatan produk, serta dimensi produk. Kenapa kita harus membahas hal tersebut? Karena pemahaman tentang kegunaan produk, tingkatan produk, serta dimensi produk itu harus benar-benar dikuasai pada saat melakukan presentasi. Bisa dikatakan bahwa pemahaman tentang produk merupakan modal untuk bisa melakukan presentasi dengan baik. Kegunaan produk adalah kemampuan suatu produk, baik barang maupun jasa, dalam memberikan manfaat atau kegunaan atau kepuasan kepada orang yang membeli atau mengkonsumsinya. Di sini harus diingat bahwa alasan utama orang dalam melakukan pembelian produk adalah karena barang memberi manfaat. Kita mengenal ada 6 macam kegunaan produk, yaitu yang pertama, elemen utility. Elemen utility merupakan kegunaan barang karena zat asli yang dibutuhkan. Contoh misalnya sayuran segar, ikan segar, teh hijau, dan sebagainya. Kedua, time utility, yaitu kemampuan barang karena waktu atau saat yang tepat. Misalnya, makanan pada saat kita lapar. Atau jas hujan pada saat musim penghujan. Atau yang lain lagi, misalnya minuman dingin pada saat haus karena terik matahari. Yang ketiga, yaitu place utility. Merupakan kegunaan barang karena faktor tempat. Contoh, pakaian tebal di daerah dingin atau daerah pegunungan. Yang keempat, form utility. Barang menjadi berguna karena terjadi atau adanya perubahan bentuk. Contoh misalnya, kayu yang diubah bentuknya menjadi sebuah meja, atau lemari, atau kursi. Kemudian yang kelima, ownership utility. Barang berguna karena adanya perpindahan kepemilikan. Contoh, pakaian menjadi berguna setelah dibeli. Kenapa? Karena dibandingkan dengan pada saat dipajang di tempat penjual, tentu lebih berguna setelah dibeli oleh pembelinya. Kemudian yang keenam, service utility, yaitu kegunaan barang karena adanya faktor pelayanan. Contoh, karena adanya pelayanan yang baik, maka barang dibeli dari toko. Atau contoh lain lagi, karena pelayanan yang baik, maka orang mau makan pada restoran tertentu. Sebelum mempresentasikan sebuah produk, presenter harus memahami produk pada berbagai tingkatan yang menjadi acuan materi produk yang hendak dipresentasikan. Menurut Philip Kotler, produk bisa dikelompokkan dalam 5 tingkatan, yaitu core benefit, basic product, expected product, augmented product, serta potential product. Tentang core benefit.
Core benefit merupakan tingkatan dasar sebuah produk, yaitu manfaat. Ingat, manfaat adalah alasan utama seseorang untuk mau membeli sebuah produk. Nah, dalam presentasi, hal pertama yang harus disampaikan kepada konsumen adalah manfaat apa saja yang bisa diperolehnya jika membeli produk tersebut. Contoh, pakaian harus mampu melindungi pemakainya dari cuaca. Kemudian, basic product. Bahwa produk harus mampu memenuhi kebutuhan panca indera. Maka dari itu, produk selain bermanfaat juga harus tampil menarik. Pada saat presentasi, setelah menawarkan atau menjelaskan manfaatnya, maka presenter harus menunjukkan kelebihan dari produk tersebut. Contoh, makanan selain mengenyangkan harus bernilai gizi, memiliki rasa yang nikmat, dan memiliki tampilan yang menarik, misalnya melalui plating. Expected product. Bahwa produk selain bermanfaat juga harus mampu memenuhi harapan konsumen. Maka dalam presentasi harus disampaikan apa saja yang mungkin diharapkan konsumen dari produk tersebut dan bagaimana dapat memenuhi harapan tersebut. Caranya yaitu dengan menunjukkan bukti, misalnya melalui testimoni dari orang yang sudah menggunakan produk tersebut. Kemudian, augmented product. Sebuah produk harus memiliki daya pembeda dari produk pesaing. Maka pada saat presentasi harus disampaikan keunggulan produk dibandingkan dengan produk pesaing. Contoh, HP dengan tampilan slim atau kamera yang canggih. Potential product, yaitu perubahan-perubahan yang ditawarkan sebuah produk di masa yang akan datang, dengan harapan konsumen tidak bosan dengan produk yang ditawarkan. Contoh, Indomie goreng dengan berbagai rasa yang setiap saat muncul rasa baru. Selain tingkatan produk, kita juga mengenal dimensi produk, yaitu elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah produk yang meliputi performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, serta perceived quality. Macam-macam dimensi produk. Kita mengenal ada 4 macam dimensi produk yang meliputi pertama merek atau brand identity yang menjadi identitas dari sebuah produk. Merek ini berfungsi sebagai daya pembeda dari produk pesaing. Merek yang berhasil adalah yang sudah melekat pada produk. Yang kedua yaitu kemasan atau pembungkus. Pembungkus berfungsi sebagai pelindung bagi produk. Pembungkus juga harus rapi dan menarik karena sekaligus sebagai media promosi. Kemudian, kemasan atau pembungkus juga harus mampu mewakili produk yang dibungkus, misalnya dengan menampilkan gambar atau warna tertentu. Yang ketiga yaitu desain atau model, di mana model harus menarik dan khas.
dan menjadi nilai tambah bagi produk. Yang keempat adalah warna, di mana warna mengandung unsur estetik dan menjadi daya tarik pertama bagi konsumen. Seorang ahli pemasaran, yaitu Fendi Ciptono, mengemukakan bahwa ada 6 dimensialitas produk yang meliputi pertama, performance, yaitu kinerja. Ini merupakan manfaat inti dari produk atau core benefit. Hal ini menyangkut kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua, feature, yaitu manfaat tambahan dari produk yang menjadi nilai tambah atau value added dari sebuah produk. Yang ketiga, reliability, yaitu keandalan produk, bahwa kecil kemungkinan produk tersebut mengalami kendala. Berarti ini merupakan jaminan. Contoh, alat masak anti karat. Kemudian yang keempat adalah conformance to specification, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi. Contoh, produk di Indonesia harus memenuhi SII atau Standar Industri Indonesia, atau bisa juga ISO, International Organization for Standardization. Kemudian yang kelima, durability, yaitu daya tahan produk. Berapa lama bisa digunakan atau tingkat keawetan produk, di mana keawetan ini menunjukkan kualitas produk. Maka semakin awet akan semakin banyak diminati atau dicari. Kemudian yang keenam, estetik, bahwa produk harus memiliki keindahan. Keindahan nampak dalam tampilan luar produk tersebut, yang meliputi warna, bentuk, dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Selamat belajar, sukses untuk semua. Salam.